Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi masih di channel Wakaji Oto ya teman-teman ya. Oke. Jadi hari ini ada sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya selalu bahas mengenai kendaraan roda 4 alias mobil ya teman. Nah, untuk hari ini saya akan bahas mengenai kendaraan roda 2 yaitu sepeda motor ya teman-teman. Nah, saya itu memiliki sepeda motor tua ya teman-teman ya. Sepeda motor yang sudah lama, yaitu Yamaha Mio Sporty tahun 2009 ya, 2009. Nah itu nanti ini sudah waktunya ya teman-teman ya, sudah waktunya untuk ganti oli. Nah di sini saya sudah beli olinya tadi. Ini ada Idemitsu ya 1040 Matic ya. Nah untuk oli ini tuh semi sintetik. Nah sebelumnya saya selalu pakai enduro ya untuk Yamaha Mio Sporty tahun 2009. Nah itu selalu saya pakai enduro, tapi untuk tahun ini ya, jadi ceritanya teman-teman ya, saya itu mengganti oli itu 1 tahun sekali ya. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya itu mengganti oli itu 1 tahun sekali karena memang kendaraannya itu juga jarang dipakai, ataupun kalaupun dipakai itu hanya untuk jarak tempuh yang deket-deketan ya. Jadi ya saya apa ya iseng-iseng aja ya. Jadi sebenarnya itu jangan ditiru ya teman-teman ya, itu sebenarnya tidak baik. Itu prosedur yang salah ya, cara yang salah ya untuk mengganti oli 1 tahun sekali itu ya. Tapi harusnya kalau kendaraan saya itu kalau menurut atau kilometernya itu sebenarnya ya tetap paling maksimal itu 6 bulan sekali ya. Tapi ya saya agak ngeyel ya teman-teman ya. Saya ganti 1 tahun sekali. Nah tahun ini saatnya untuk ganti ya teman-teman. Jadi ini saya sudah beli ini Idemitsu. Nah ini katanya lagi ya, ilmu katanya ini teman-teman ya. Jadi katanya itu oli ini bagus. Saya nggak kurang paham sih ya, saya nggak ngikutin oli ini karena sebelumnya saya pakainya enduro. Tapi kata teman-teman itu ini bagus, dan dia itu ini ya, di mesin lebih adem. Nah jadi dia itu pelumasannya lebih maksimal ya teman-teman ya. Dan pada saat mesin dingin itu ini apa kekentalannya itu tetap saja ya teman-teman ya. Apa ya namanya ya, ya gitu pokoknya ya. Nah, jadi lebih memudahkan untuk menyalakan motor pada saat kondisi dingin. Nah itu lebih penting ya teman-teman ya, apalagi untuk sepeda motor tua itu biasanya bermasalah di saat pagi hari ya, saat kita mau manasin itu. Nah nih nanti ini saya akan ganti. Nah buat teman-teman yang penasaran, oh iya saya juga sekalian ganti untuk ini ya, oli gardannya ini juga. Tapi ini saya pakainya yang Honda AHM ya, nggak masalah ya. Kayaknya nggak apa-apa sih ya, kita coba aja laki-laki cara ngeyelnya ya. Nah sekali lagi teman-teman ya, apa yang saya bagikan di video ini itu pengalaman pribadi saja, murni pengalaman pribadi. Sekalaupun mau diikuti ya silahkan, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Nah tetapi resikonya silahkan ditanggung sendiri-sendiri ya. Karena mengganti oli 1 tahun sekali itu kayaknya ini ya, kayaknya kurang tepat ya teman-teman ya. Tapi ya sudahlah. Oke teman-teman, langsung lanjut ke ini ya, ke proses saya mengganti oli ya nanti ya. Oke. Nah teman-teman, di sini saya butuh ini ya, butuh jerigen. Ini mau saya potong di sini. Nanti saya buat ini ya, buat apa, tempat oli bekasnya ya. Nah ini sudah saya potong seperti ini. Nah buat teman-teman yang punya tempat kayak gini langsung aja ya dipakai ya, tanpa harus bikin dari jerigen ya. Nah selanjutnya ini pertama-tama kita harus buka dulu ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan sebuah sendok ajaib teman-teman. Nah sendok ini sebetulnya sendok biasa ya teman-teman, tapi sudah saya sulap dan memiliki kekuatan untuk membuka tutup ini teman-teman. Nah caranya seperti ini teman-teman ya, sedikit ini ya, pakai
tenaga ya. Sebetulnya pakai obeng biasa pun bisa teman-teman, tapi saya nggak punya, jadi saya manfaatkan yang ada ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita buka dulu teman-teman. Nih saya buka. Oke, nah ini ya. Wah, ternyata olinya keluar teman-teman. Ini olinya ya. Dari sini karena ini posisi parkirnya ini memang agak ini ya, agak apa ya, agak miring ya. Jadi dia langsung keluar. Nah, seharusnya dari sini ya. Nah, ini kita buka dulu. Ini adalah lubang ini ya buat ngetapnya ya teman-teman ya. Jadi keluarnya oli itu dari sini. Semua motor pasti ada teman-teman. Nah, silahkan dicari aja. Nah, ini pelan-pelan ya. Hati-hati teman-teman, kalau bisa usahakan mesinnya jangan panas ya, karena kalau panas nanti khawatir olinya juga panas dan itu berbahaya. Nah, ini lihat ya, olinya sudah ini ya, sudah sangat hitam pekat. Nah, ini ya olinya sudah tidak layak ya. Kalau dilihat gini olinya sudah, waduh, sudah parah ini hitamnya teman-teman. Kita coba dari yang ini ya, tempat pembuangan yang kedua ya, yang depan. Ini juga bisa dari sini teman-teman. Di sini ini kayaknya ada filternya ya teman-teman ya. Jadi tempat filternya itu di yang bagian depan ini. Saya buka juga. Nah, ini teman-teman. Jadi sediakan kunci 12 sama 14 ya teman-teman. Lebih banyak digunakan di sini kunci 12, 14 itu. Wah, seperti ini ya. Harus rela tangannya kotor ya teman-teman ya. Ya mau gimana lagi. Namanya menghemat ya. Nih, di sini ada pernya juga ini di sini. Nah, nanti ini juga ada ini ya. Ada saringan teman-teman. Ini semacam saringan gitu. Wah, kita lihat ya. Wah, itu di situ sudah ada kayak semacam gram-gramnya ini ya, gram-gram logam gitu ya. Nah, itu kotorannya itu teman-teman, itu yang harus kita bersihkan. Nanti kita bersihkan ya. Ini itu kayaknya logamnya udah lengket di situ, gramnya ya. Kita bersihkan pelan-pelan. Nanti kita lanjut untuk yang oli gardan ya teman-teman ya. Oli belakang ini orang nyebutnya oli gardan, saya nggak tahu sih namanya apa, nama aslinya itu apa ya. Ini gampang banget ini teman-teman, pakai tangan juga bisa ini, karena bautnya juga mudah gitu. Nih lanjut bagian bawah ya. Bagian bawahnya ini juga kita buka dan siapkan penampungan teman-teman. Kalau di sini itu olinya sedikit ya, dan biasanya olinya tetap jernih kalau yang di sini itu. Walau mau setahun mau 2 tahun biasanya olinya tetap bagus, tapi ya kita ganti sekalian lah, sekalian aja kita ganti. Nah, ini sudah saya bersihkan tadi, udah bersih tuh, kondisinya masih bagus ya teman-teman. Ini saya belum pernah ganti dari awal motornya. Di bagian ininya ini teman-teman. Nah, ini itu kalau kita apa congkel kayak gini itu ada ini ya, ada kotoran ini lagi teman-teman. Ini itu kayak semacam ini. Nah, ini kelihatan ya, kayak gram-gram gitu teman-teman. Saya coba nyalakan flash dulu. Nah, ini jadi kayak ini ya, serpian logam gitu teman-teman. Nah, itu banyak di situ. Itu ditutupnya itu masih ada lagi, nanti kita bersihkan. Nah, ini sudah bersih, itu tadi saya bersihkan semua. Sekarang kita pasang ya, karena sudah selesai kita pasang, langsung pasang aja. Kira-kira olinya udah nggak netes ya, udah kita pasang gitu ya. Kalau di bengkel itu biasanya pakai kompresor gitu ya, semprot pakai angin, tapi karena kita di rumah nggak punya kompresor. Iya, yang penting udah nggak netes ya udah kita tutup gitu ya. Apakah itu bersih? Ya nggak tahu teman-teman. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kita tutup juga yang bawah ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Mungkin
di awal-awal dulu saya pernah, jadi lupa belum saya tutup tapi sudah saya isi. Akhirnya ya ya gimana lagi, saya terpaksa harus beli oli lagi. Nah ini kita isi yang belakang dulu. Oke, cara pengisiannya untuk memudahkan teman-teman, kita isi oli yang belakang dulu, oli yang gardan dulu ya. Kalau oli gardan sudah selesai, itu nanti enak teman-teman. Jadi kita punya ini ya, punya tambahan, alat tambahan untuk ngisinya ya. Terutama kita yang nggak siap apa-apa ya, kebanyakan dari kita itu kan ya nggak punya peralatan cukup gitu ya. Pokoknya ya yang ada itu aja yang dimanfaatin gitu ya. Nah kita tutup dulu, kita langsung pindah ke ini ya, ke yang oli mesin teman-teman. Nah kita buka, kita lubang dulu. Nah ini mungkin buat teman-teman ya yang hobi ngoprek-ngoprek mesin gitu, boleh dicoba teman-teman. Nah ini ya, tadi saya buat alat corong ini dari yang tadi ya, yang oli gardan tadi. Sudah saya cuci, sudah saya bersihkan, kemudian saya gunakan ini. Nah ini membantu kita ini teman-teman ya. Kalau kita nggak ada ini itu sulit juga ya, karena nggak mungkin kita langsung menuangkan gitu, nggak akan bisa masuk. Jadi kita perlu corong. Nah kalau nggak punya corong, ini caranya seperti ini teman-teman. Simple ya. Nah sekarang kita tutup, sudah selesai. Nah sangat mudah sekali ya, jadi kita nggak usah ke bengkel pun bisa gitu. Nah selanjutnya ini teman-teman, yang nggak lupa ya, jangan sampai lupa, kita gunakan alat canggih ini ya, sendok ini. Ya kalau teman-teman punya obeng ya silahkan teman-teman, tapi ini mantap ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya aktivitas saya setiap setahun sekali teman-teman ya. Jadi saya selalu melakukan itu, penggantian oli untuk Yamaha Mio saya itu 1 tahun sekali. Nah buat teman-teman, menurut saya jangan ditiru ya untuk 1 tahun sekalinya itu, karena cukup lama sekali. Dan tadi bisa teman-teman lihat itu olinya itu sudah pekat banget ya, hitamnya itu hitam banget, hitam pol, itu kayaknya sudah sangat-sangat tidak layak ya. Jadi teman-teman ada baiknya untuk mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jika teman-teman merasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Kemudian nyalakan tombol lonceng teman-teman supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya ya. Nah jika teman-teman merasa ada kekurangan dalam video ini, silahkan juga untuk menyampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.